Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait salah satu pendapatan desa dengan memperhatikan apa yang diamanatkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di mana kita ketahui bahwa salah satu pendapatan desa yang merupakan kelompok pendapatan lain-lain yaitu sebagaimana yang disampaikan di pasal 14 ini, yaitu bunga bank. Nah, dalam hal penginputan bunga bank sebagai pendapatan desa pada aplikasi Siskudes ini berbeda dengan pendapatan lainnya. Kita ketahui ketika pemerintah desa di aplikasi Siskudes menganggarkan suatu pendapatan di menu data entry, penganggaran, isi data anggaran, dan di sini dianggarkan pendapatannya, maka ketika sudah dilakukan posting oleh admin, nantinya untuk menginput pendapatan ini, yaitu di menu data entry, penatausahaan penerimaan desa. Jadi, disinilah tempat menginput pendapatan tadi. Namun, untuk bunga bank ini tidak diinput di menu penerimaan desa. Tapi, untuk bunga bank di aplikasi Siskudes ini akan diinput di menu data entry, penatausahaan mutasi kas. Jadi, disinilah tempat penginputan untuk bunga bank di menu pendapatan bunga. Nah, kita simulasikan di sini ada klik tambah, misalkan di sini ada tanggal di tanggal 30 Januari. Oke, di sini kita buat yaitu untuk pendapatan bunga. Di mana di sini bunga bank Januari. Kita simulasikan yaitu sebesar Rp30.000. Selanjutnya kita pilih simpan, maka ketika diinput di sini untuk bunga bank tersebut telah tercatat sebagai pendapatan desa dan kita mengeceknya di menu laporan, pertanggungjawaban, dan di laporan realisasi anggaran per kegiatan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk bunga bank tersebut sudah terrealisasi yaitu sebesar Rp30.000 hasil penginputan kita di mutasi tadi. Jadi penginputan untuk penerimaan bunga bank bukan di penerimaan desa. Berikutnya yang perlu diketahui terkait penganggarannya. Kita masuk data entry, kita masuk penganggaran, kita masuk isi data anggaran. Nah, jika pemerintah desa melakukan pendapatan bunga bank dengan ada angkanya, artinya bunga bank tersebut juga diinput belanjanya dan hanya bisa dibelanjakan senilai penganggarannya. Misalkan di sini ada 2 juta, maka belanjanya hanya bisa diinput sebesar 2 juta rupiah dan nantinya ketika bunga bank itu melebihi dari 2 juta rupiah, selisih lebihnya tidak bisa digunakan oleh pemerintah desa sampai adanya perubahan APBD desa dan ditambah untuk penganggaran bunga banknya ini. Berbeda ketika pemerintah desa menginput penganggaran bunga bank dengan kondisi 0. Jadi seperti ini, maka nantinya untuk bunga bank yang diinput di mutasi kas sebagai penerimaan desa tidak akan bisa dibelanjakan oleh pemerintah desa dikarenakan belum ada penganggaran belanjanya. Jadi, jika pemerintah desa sampai perubahan tidak menginput penganggaran nilai bunga bank ini, maka bunga bank ini akan menjadi silpa dan bisa digunakan pemerintah desa pada tahun berikutnya. Jadi itulah terkait pembahasan kita untuk pendapatan bunga bank yang mana berbeda untuk menata usahakannya dengan pendapatan lainnya yang mana kalau pendapatan selain bunga bank itu bisa diinput di penerimaan bank, bisa diinput penerimaan tunai. Tapi untuk bunga bank yang diterima oleh pemerintah desa bukan diinput di kedua menu ini, tapi diinput oleh pemerintah desa di menu data entry, penatausahaan mutasi kas di pendapatan bunga. Ketika pemerintah desa melakukan penginputan pendapatan bunga dan juga penginputan di penerimaan desa, maka bunga bank itu nanti akan terjadi double data sehingga arus kas di sini akan kelihatan berlebih. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.